padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anaknya yang tunggal ini sepengetahuan saya, Uni, mohon maaf ya Uni ya, saya pengen belajar ya Uni. Yang katanya anaknya yang tunggal ini sepengetahuan saya, seiman saya, Paulus lagi. Nah, Yesus, Pak Lajung nganclong ngomongnya Uni, mohon maaf, Yesus. Nggak apa-apa, santai. Tenang Pak, tenang, santai-santai. Karena saya sendiri sekarang ini bimbang Uni dengan agama saya sendiri gitu. Kalau saya mempelajari Bible itu, Yesus itu hamba Bapak gitu loh. Nah, jadi aku baca begini kan, maksud saya gimana Uni? Yohanes 3:16 ini maksudnya ya. Uni, anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini untuk membahas Kristen. Iya, tapi agama nggak boleh ditanya gitu ya. Sebelum salah, justru di sini orang Kristen itu kalau naik bertanya saja tuh bertanya tentang agama saya. Jadi boleh kutanya. Kan sudah saya bilang, di sini orang Kristen itu kalau mereka nonis ya, bukan cuma Kristen ya. Semua orang yang non-Islam itu kalau hanya bertanya saja, bertanya tentang agama saya. Saya itu akan membahas agama kalian kalau kalian membohongi kami dengan menjelaskan agama kalian yang nggak sesuai dengan kitab. Maka kami akan mengcounter dan mengcover, mengcover ya, tapi kami akan membantahi kalau kalian berbohong. Misal bicara tidak sesuai Bible, karena kami juga belajar Bible, gitu. Jadi kalian di sini boleh bertanya. Jadi boleh kutanya. Pertanyaan simpel-simpel aja. Ya Allah, kan memang Anda bisa bahasa Indonesia nggak? Jelas bisa. Bisa bahasa. Nah, kan saya sudah bilang, sini non Muslim itu kalau hanya bertanya saja, karena nggak bisa buka kamera, hanya boleh bertanya saja. Yang ditanyakan itu tentang agama saya. Kira-kira sudah mengerti nggak Pak?
Bapak ngerti nggak omongan saya? Ya Allah. Bapak bisa bahasa Indonesia? Masalah nggak? Handsetnya masalah atau telinganya atau apa? Saya nggak ngerti saya ini. Pak silakan Pak. Jadi kenapa cuma membahas Kristen aja yang Innalillahi. dipilih? Pertanyaannya kenapa saya hanya membahas Kristen? Tidak, saya tidak hanya membahas Kristen. Saya membahas agama Islam, membahas agama-agama lain, dan membahas apapun yang berkaitan tentang agama. Bukan hanya Kristen saja. Apa manfaatnya untuk dibahas itu? Untuk membuka kebenaran itu seperti apa dan membongkar kesesatan dan kemudian membuktikan kebenaran gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Benarkah Allah itu maha kuasa? Oh jelas, Allah itu maha kuasa. Maha kuasa melakukan kehendaknya. Apakah kekuasaannya terbatas atau tidak? Allah tidak memiliki batasan. Apakah dia Dia melakukan berkuasa menjadi semua yang dia manusia? kehendaki. Apakah dia Dia tidak berkuasa menjadi berkehendak menjadi manusia? manusia. Dia Ya, pertanyaan berkehendak apakah- melakukan keinginannya. Pertanyaanku, apakah dia berkuasa Kalau menjadi dia- manusia? Justru kalau dia jadi manusia, dia jadi Tuhan terbatas. Kan udah, Karena manusia itu terbatas. arti terbatas itu apa? Terbatas itu ya dibatasi ruang dan waktu. Seperti Tuhan Anda yang di dalam rahim 9 bulan, di dunia 33 tahun waktu. Dibatasi sama kulit, ruang geraknya pun dibatasi. Dia hanya ada di Yerusalem, nggak bisa kemana-mana. Terbatas saja pun kamu nggak Terbatas. paham artinya. Apa arti terbatas? Dibatasi jelasin ruang ke dan saya. waktu. Ya udah, kalau Bapak tidak terima jawaban saya, Ya jelas nggak Pak, ada terima yang lucu. jawabanmu Pak, Bapak, ini Pak, kemana-kemana. Pak, dalam ya benar, dalam anak tunggu, psikologi belum Pak, ada selesai. orang yang nggak lucu tiba-tiba ketawa. Bentar, sabar Pak, sabar ya. Ada orang-orang yang apabila nggak lucu dia ketawa, bisa jadi ketawa mengejek, bisa jadi ketawa karena memang ada gangguan jiwa. Saya nggak tahu Bapak yang mana, ya. Saya mau tanya sama Bapak. Wih, ketawa lagi dia. Saya mau tanya sama pertanyaanku belum Anda. selesai. Tunggu. Terbatas itu artinya Apakah- apa? Ya, terbatas Apakah artinya apa? kekuasaannya terbatas? Apakah Oh. kekuasaannya terbatas? Tidak. Tuhan itu Apakah dia bisa- yang namanya Tuhan tunggu itu dulu. tidak terbatas. Iya. Tapi terbatas juga kan? Gak bisa menjadi manusia. Bukan tidak bisa Kekuasaannya jadi terbatas manusia, juga. Allah bisa saja jadi apapun, tapi dia tidak dengar. Bisa nggak kita ngomong kayak manusia? Bapak orang nggak? Bapak orang atau hewan? Iya, saya tanya, kalau Tuhan Anda jadi manusia, dia terbatas atau tidak? Pertanyaanku aja belum selesai dijawab. Ya, Iya, terbatas. justru Apa kalau maksud Tuhan jadi terbatas? manusia, dia menjadi Tuhan terbatas. Terbatas itu dibatasi sama ruang dan waktu kalau untuk konteks Tuhan. Lah kalau gitu apa arti terbatas? Pengertian terbatas Menurut itu, Bapak apa arti terbatas? pengertian Apa terbatas artinya? itu tidak semuanya dia bisa lakukan. Itulah terbatas. Pengetahuannya Oke, cuma kalau sebatas gitu- ini, oke, sebatas Tuhan Bapak, ini. ya udah. Tuhan Bapak, oke, kalau gitu Tuhan Bapak Pertanyaanku tidak belum terbatas sama selesai. sekali maksud. Tunggu, kita bahas dulu sampai selesai. Kenapa takut? Iya, Biar kalau ku Tuhan saya jelaskan, nggak mau jadi manusia karena dia jangan dulu Bapak jelaskan. Gini Pak, saya itu bukan orang yang ingin mendengarkan penjelasan kekristenan Ya, karena saya sama, tahu aku juga nggak mau penjelasan mendengar Kristen itu ceramah semakin gitu. dijelaskan semakin. Ya ngapain tanya? Lah ngapain kau naik? Kau yang naik ke sini, ada kau kundang. Karena ada timamu di atas. Inilah lucunya Kristen, teman-teman. Kristen ini lucu, dia yang naik, dia yang tanya. Kalau Andi dia mute, bertanya, nggak artinya usah dia pakai minta penjelasan mute. nggak, teman-teman? Oh, nggak bisa. Pengertian terbatas pun Nggak kamu bisa, nggak tahu. turun aja ya. Jadi ketika dia naik, dia Pengertian terbatas bertanya. pun- Saya menjelaskan, dia bilang aku nggak butuh penjelasan kau. Lalu kau ngapain bertanya sama aku? Kalau Tuhan saya jadi manusia, maka dia terbatas. Justru Tuhan kau yang sedang kau batasi. Saya katakan Tuhan saya itu bisa menjadi apa saja yang dia kehendaki. Tapi kalau dia berkehendak menjadi manusia, maka itu mengikuti sifat ketuhanannya. Justru kalau dia jadi manusia, dia membatasi diri. Jadi sebenarnya kalian adalah orang yang mengaku Tuhannya tidak terbatas, tapi mengatakan Tuhan kalian terbatas. Saat Tuhan kalian berkulit, itu dibatasi kulit. Saat Tuhan kalian hadir di dalam rahim, dia dibatasi rahim. Saat dia ada di dunia, dia dibatasi.
Tuhan saya itu tidak terbatas karena dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Kalau dia berkehendak mengampuni dosa, dia tidak terbatas dengan harus menumbalkan manusia. Dia hanya bisa berkata, dia bisa berkata hanya dengan kata-kata kun, maka terampunilah dosa semua manusia. Inilah kekuasaan absolut yang tidak terbatas. Tapi kalau dia harus mati dulu, harus 3 hari mati bangkit dulu, itu yang namanya terbatas, memiliki syarat. Tuhan itu tidak memiliki syarat kalau untuk kehendaknya, tapi dia bisa memberikan syarat untuk hambanya. Tiba-tiba ada Tuhan, nggak bisa jadi Tuhan kalau nggak jadi manusia, maka itu Tuhan terbatas. Masa gitu aja nggak ngerti, ya? Jadi pertama di sini saya bebaskan kalian bertanya, tapi tidak mengganggu saya. Kalau saya lagi menjelaskan jangan diganggu. Saya bisa turunkan, karena itu saya lagi ngomong diganggu. Kenapa kayak takut mendengar jawaban saya gitu, kayak takut terguncang gitu. Kalau Anda tidak sepakat dengan jawaban saya kan tidak masalah, Anda tinggal tolak. Tapi kalau Anda, misal saya tidak terima definisi terbatas by Unirifa, kau jelaskan arti terbatas menurut kau. Ini kau aja nggak ngerti arti terbatas. Pula menurut jawabanku. Ya sabar-sabar, saya yang gantian dulu ya, saya yang dulu. Victor Eki silakan. Tema kita adalah Yesus diurapi pesundal. Maksudnya pesundal siapa yang saya mau tanya? Silakan. Ya, Oke, Maria Magdalena, Maria Magdalena. Lalu salahnya di mana? Saya tanya, apakah di dalam agama kalian itu yang mensucikan orang lain itu orang berdosa? Menurut kamu bagaimana? Oh tidak, kalau kami umat Islam itu disucikan oleh Allah. Bagaimana? Bukan disucikan. Dengarlah, kalau udah nanya saya jawab nih. Menurut saya agama yang benar itu adalah agama yang Tuhannya tidak perlu diurapi. Masa Tuhan diurapi? Nggak mungkin kan Tuhan diurapi. Masa Tuhan diurapi coba? Tidak boleh. Tuhan itu mengurapi, bukan diurapi. Ya kalau gitu Tuhan kamu diurapi sama pesundal itu beneran. Ya. Bisa bahasa Indonesia nggak sih orang-orang Kristen? Tolong dong. Bisa. Anda bisa bahasa Indonesia nggak Pak? Bisa, oke. Bisa. Saya kan tanya, apakah betul Tuhan Anda diurapi sama pesundal? Tidak masalah, kenapa? Salahnya di mana? Oke, saya jawab salahnya di mana. Di dalam agama kami yang memilih dan mensucikan manusia itu Tuhan. Kalau di agama kalian yang mensucikan Tuhan adalah perempuan sundal. Sekarang saya balik tanya kamu, Tuhanmu tuh yang mana? Tuhan saya Allah. Allah yang mana? Coba jelaskan secara. Ya satu, nggak ada Allah lain. Bagaimana Nggak. dia? Memangnya ada lihat wajahnya. bentar bang, bentar. Oke, saya Bang, aneh pertanyaan abang ini. Kalau abang bertanya kepada orang Tritunggal Allah yang mana, itu maksud akal karena Tuhannya ada 3, Allahnya ada 3. Kalau ke orang Islam ya emang kami punya Allah berapa? Sebentar. Abang tanya Allah yang mana? Allah kami kan cuma satu-satunya, maka ada lagi Dia Allah sudah yang lain. datang menunjukkan dirinya sebagai manusia. Sekarang saya tanya kamu mengenal Allahmu yang mana dia? Karena kita belum kenal dia yang mana? Memangnya tunggu bang, bang. Memang abang kenal sama Roh Kudus? Saya balik tanya kamu dulu, jelaskan Allahmu yang mana ini? Kalau saya itu mengenal itu artinya mengetahui bagaimana sifat-sifat Tuhan saya. Allah saya cuma satu, nggak ada Allah yang lain. Kamu tahu. Jadi kalau abang tanya Allah yang mana, itu yang baik yang bekerja dalam diri kita, yang memberi kita kebijaksanaan, berpikir yang wajar, yang baik. memang abang udah pernah Kita lihat? mengenal Iya, Yesus sama kepada seperti Yesus pertanyaan itu abang. sendiri. Bisa nggak dari orang Kristen ini sekali-sekali ngomong tuh nyambung gitu loh. Dia kan sama saya teman-teman. Allahmu yang mana lah? Memang Allah kita ada 3. Allah kita kan cuma satu. Nah lalu dia bilang begini, emang Allahmu di mana? Loh, Allah saya itu tidak butuh tempat. Dia istiwa alal aras. Apa maksud istiwa? Dia berada di tempat yang dia kehendaki dan menaungi seluruh alam semesta ini. Artinya dia tidak butuh kursi untuk duduk, dia nggak butuh keledai untuk naik, dia nggak butuh mobil karena dia tidak butuh pantat untuk menyangga tubuhnya, tidak butuh tulang punggung untuk buat punggungnya berdiri karena dia tidak membutuhkan itu. Dia adalah Tuhan yang sifatnya laisa kamislihi syai'un.
Nah, kalau Anda tanya di mana keberadaannya, saya pikir tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu GPS Tuhan di mana. Dan saya tanya balik kepada Anda, memangnya Anda tanya itu ke saya, apakah Anda tahu di mana Tuhan Anda berada, titik koordinatnya? Dan kedua, memangnya Tuhan Anda yang Roh Kudus itu Anda kenal bentuknya kayak mana? Emang bentuknya Bapak itu seperti apa? Bapak itu adalah Yesus. Karena kalau Anda bilang Bapak itu adalah Yesus, maka Anda bukan Tritunggal. Karena yang mengatakan Bapak adalah Yesus itu adalah oneness, Jesus only. Jadi kalau Anda misalkannya saya tanya, maksud ada itu apa maksudnya? Silakan. Uni, kalau kita mah kita sudah pasti tahu Bapak kita yang mana. Kalau kamu tidak kenal siapa-siapa, Yang mana? Uni. Memang yang mana Bapak? Kamu tidak Yang mana Bapaknya, Abang? Yesus lah, Yesus. Iya, Pokoknya intinya kita mengenal jadi Yesus itu Bapa? di dalam Yesus. Ya, tunggu. satu. Berarti Tidak. Yesus, Karena iya berarti nama Yesus kamu itu tiga Bapa. ya, kita pribadi yang berbeda-beda. Oh tidak, biar Bang, kamu cuma. saya belum nyampe. Kenapa sih Bang? Saya cuma Halo. nanya satu kali, Abang jujur. Bentar Pak, bentar. Bang, saya mau Halo, Ibu tanya Reva. sama Abang. Di mana Bapak? Bentar Bang Epap ya, saya belum selesai dengan Pak Victor ini. Bang Victor, saya mau tanya, di mana Bapak? Di mana Bapak itu berada sekarang? Bapak di tempat yang tidak terlihat, kerajaan yang mulia. Lah Seperti terus, kamu. terus kenapa Anda tanya kepada saya tentang Tuhan saya berada? Sekarang saya punya kamu. Loh, kamu bisa mengenal Allah yang tidak kamu. Bentar dulu, kamu saya dari nggak mana? ngerti. Saya tidak mengerti omongan abang itu. Mengenal Bapa dalam Yesus itu maksudnya roh Bapa itu masuk ke dalam tubuh daging Yesus maksudnya. Kuasa Bapa itu dan anak semuanya satu. Saya nggak ngerti, abang. Kita lagi nggak bicara Ya, kuasa, kita ya, bicara intinya- Bapa. Kan abang bilang abang intinya mengenal kalian Bapa. Uni gini, uni Bang tidak- aneh pokoknya abang intinya ini bang. jangan- Abang tuntut saya, Pernah mengerti. abang tuntut saya Tuhan saya terlihat. Saya tidak bilang Bentar, seperti itu, ini karena lucu memang abang ini ya. tidak akan pernah mengerti. Abang Saya tidak akan menuntut. menuntut Uni untuk mengetahui. Enggak, gini loh bang, abang ini kayak gini loh. Abang nih kayak ketemu saya tuh kayak panik. Padahal kita kan bisa ngobrol baik-baik nih gantian. Abang, ya kalau nggak, ya kalau nggak panik ya kalau nggak panik ya gantian lah ngomongnya. Loh, Ya sudah. kalau berarti Ini bicara. agama Anda nggak bisa dimengerti, berarti agama Anda nggak bisa dimengerti. Bukan, Uni tidak akan pernah mengerti, itu saja. Oke, kalau Anda ngerti, kalau Anda mengerti. Mengerti itu, Uni tidak akan pernah mengerti. Oke, yang saya tanya, ya udah, saya tak perlu mengerti, Anda saja deh. Kami mau lihat pengertian Anda. Coba Anda tanya, coba Anda jawab, apakah Bapak itu bentuknya seperti Yesus? Sudah jelas-jelas. Iya, berarti Bapak yang di surga itu pernah dilahirkan Bunda Maria. Berarti ketika Bunda melahirkan anak itu melahirkan Bapak. Uni saya jadi rasa lucu kalau kamu berbicara begini nih. Iya, Katanya abang ini mengerti teman-teman. Dia bilang saya tidak mengerti. Wajar, saya kan bukan Kristen ya. Tapi dia mengaku mengerti. Pas ditanya dia ketawa. Apa maksudnya itu? Sudah, Uni, Teman-teman saya tolong diposting tanya ulang kamu teman-teman ya. gimana? Baru 7. Coba Uni itu jelaskan tuh Allah. Oke, Allah itu istiwa alal aras. Apa yang dimaksud dengan istiwa alal aras? Allah itu berada di tempat yang kami tidak tahu, yang keberadaan tempat itu tidak bisa dimaknai sebagai ada dalam pandangan kita manusia. Kenapa? Karena kami belum melihatnya, belum menginderakan Tuhan itu. Nah, dan sekarang saya tanya, memangnya hal itu hal yang memalukan kalau Tuhan itu kita belum tahu lokasinya di mana? Karena setahu saya Anda kan juga nggak tahu lokasi Tuhan Anda di mana. Kalau Uni tidak mengenal Anda juga kan nggak Allah, tahu bentuknya berarti Yesus. Uni mau selamat lewat siapa? Loh, Ya, siapa lewat bilang Nabi saya Muhammad. tidak mengenal Allah? Saya mengenal Allah. Bentar ini Epap Sudah jangan ada dijawab. Anda kan nggak kepastian dijawab, bahwa ditanyakan jiwamu akan Epap. selamat nantinya di akhirat. Ada kata Rasulullah kulu umatin yadkulul jannah illan man. Loh,
Abang aneh deh, saya belum selesai menjawab udah ditanya lagi. jelaskan Selesaikan dulu, dulu bicara, saya bicara, menjawab. bicara, Oke. Abang kan tadi tanya ke saya, di mana Tuhan saya? Saya tanya, saya jawab istiwa alal aras. Dan istiwa alal aras ini saya tahu bukan karena saya pernah melihat aras. Saya diberitahu bagaimana cara memahami istiwa alal aras ini. Memang kita tidak bisa memahaminya karena kita belum mengindrakan. Maka ketika saya tanya sama abang, memangnya abang tahu lokasi di mana Tuhan abang berada? Abang tertawa sama saya, seolah-olah abang ini menertawakan bahwa saya tidak tahu keberadaan Tuhan saya di mana. Jadi seolah-olah abang sudah tahu. Lah kenapa abang menertawakan saya sementara abang juga tidak tahu di mana Tuhan abang berada? Lalu ketika saya bilang saya tidak tahu di mana letak Tuhan saya, abang bilang saya tidak mengenal Tuhan. Siapa bilang mengenal Tuhan itu tahu keberadaan Tuhan? Sebentar dulu bang, izin bang, izin. Maksudnya Tuhan abang di surga? Ya di surga Nggak abang lah. kalau Lama seandainya di- mau diskusi. Oke, di mana keberadaan surga itu? Lah kita tidak bisa melihat secara manusia lah. Ya kalau gitu Secara- apa bedanya dengan saya abangku? Ya kalau gitu jawaban abang dengan jawaban saya apa bedanya? Kenapa abang menertawakan jawaban saya sementara abang jawabannya kayak Apa gitu? Yesus itu ada suatu legenda. Saya tanya kamu, apa Yesus itu cuma suatu legenda? Apa Oke. dia tidak punya sejarah? Yesus itu bukan legenda. Bukan. Yesus itu bukan legenda. Yesus itu adalah Yesus seperti teologi Deus. menurut orang. Lain-lain. Aduh ya Allah, ini dia Ya, nanya lanjut, saya lanjut, tapi dia nggak mau lanjut, dengerin lanjut. saya jawab loh. Makanya saya bilang kalau seandainya beragama membuat Anda tidak tenang, mending nggak usah beragama biar tenang, Bang. Ya, gini bang, Yesus itu menurut seluruh orang Kristen, bukan, menurut sebagian besar orang Kristen, Yesus itu tokoh yang ada secara sejarah historis, walaupun tidak pernah terbukti secara historis. Tapi menurut beberapa Siapa tokoh bilang? Kristen, aduh ya Allah Robi, bingung Lanjut, saya lanjut, teman-teman. lanjut. Padahal kita di rumah kita loh. Lanjutkan. Aneh bang. lanjutkan. Ya jangan dipotong lah. Kan kalau orang lagi ngomong dipotong kan hilang nanti bang. Terganggu. Lanjut saja, jadi Nah. salah kan. Ya udah jangan diganggu lah. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, menurut beberapa tokoh yang beragama Kristen, Yesus itu tokoh mitologi. Salah satunya adalah, saya tunjukin datanya ya, Yesus tokoh mitologi. Bentar. Abang perlu datanya nggak? Kalau perlu data saya kasih nih. Kalau tidak saya lanjut nih. Perlu data nggak? Perlu. Perlu data Kalau perlu apa? saya ambilkan. Kalau tidak saya. Bahwa Yesus itu tokoh dari mitologi Yesus menurut datang ke beberapa dunia ahli saja Kristen. segala sesuatu buktinya semua La ada di ilaha tanah Yahudi sana illallah. Uni. Apa buktinya kalau dia ada? Dia punya arkeologi nggak? Itu buktinya banyak di tanah Yahudi sana, tempat kelahiran, tempat dia mengajarkan Ya, semuanya apa, sampai Bang? yang kayu salib dia mengorbankan diri. Apa? Bukit Kayu Golgota. kayu itu ada di museum mana? Di Golgota mana bang? Bukti arkeologi keberadaan Yesus mana bang? La ilaha illallah, susah. Coba tunjukin data. Di mana situs di museum mana? Di museum mana Ini ada? kalau Kok malah ketawa kasih ya? tunjuk saja Uni. Loh, Kamu tuh kok kalau saya yang ngasih tunjuk sesuatu yang nggak ada? Abang lucu nih. Abang suruh saya membuktikan sesuatu yang tidak terbukti. Abang yang mengatakan Yesus itu ada fakta arkeologinya, saya bilang tidak ada. Bahkan seorang profesor Miki Tiuk mengatakan tidak ada bukti arkeologi tentang keberadaan Yesus. Ini saya kasih data. Abang Orang ketawa tanah ketika dia saya lagi mau kasih palsu. data. Ini kalian karena itu setan-setan Yesus semua nabi yang berkata palsu. begitu. Orang bilang maksudnya orang Profesor yang Miki Tiuk itu Iya, dia termasuk setan juga. ya udah deh. Ya udah, kalau begitu abang lebih benar daripada Profesor Miki Tiuk kan? Ya udah, coba tunjukin fakta arkeologi tentang keberadaan Yesus. Tidak perlu, sudah banyak itu keluar di Israel sana, banyak Yahudi, buat apa saya mau tunjukkan di sini? Orang umum saja sudah tahu kok. Yahudi mana bang? Yahudi mana yang menyimpan bukti-bukti arkeologi Yesus bang? Kalau ada tunjukkan bang. Saya beli deh bang, saya beli 5 juta. Saya beli 150 juta deh kalau ada. Saya rela berhutang deh nanti kalau nggak ada uang. Coba Ini balik saya ke beli topik satu fakta. Maksud kamu tuh Loh petunjuk kenapa abang? Kenapa sih nggak jujur? Kenapa anda nggak jujur bang? Kenapa sulit buat jujur bang? Kenapa anda berbohong depan kami? Jujur apa, mau bohong apa maksudnya? Anda mengaku, berbohongnya adalah Anda mengatakan ada fakta arkeologi tentang Yesus. Mana datanya bang?
Astagfirullahaladzim. Beginilah Kristen ini. Teman-teman, kita sebagai orang Islam tidak boleh tidak boleh menyatakan sesuatu yang bohong ya, seperti abang ini. Dia mengatakan Yesus itu punya fakta arkeologi, itu bohong teman-teman. Karena Profesor Miki Tiuk, seorang profesor biblika saja, itu mengatakan Yesus itu tidak pernah ada fakta arkeologi tentang keberadaannya. Ya. Tetapi keberadaannya itu diakui secara teologi. Dan keberadaan Yesus, ya kalau kita bicara konteks Yesus yang mati terkutuk, itu ditulis oleh Flavius dan juga Tacitus, dan itu tidak bisa dikatakan itu adalah Yesus anak Maria. Kenapa kalian suka sekali berbohong, saudara Kristen? Apa kalian tidak malu sebagai Kristen berdusta depan kami? Ayolah, tunjukkanlah kalau agama kalian membuat kalian cerdas, tunjukkan. Agama kalian membuat kalian jujur, tunjukkan. Agama kalian membuat kalian bijaksana, tunjukkan. Tapi kenapa kalian malah menunjukkan kepada kami bahwa agama kalian membuat kalian semakin tidak tahu apa-apa, membuat kalian semakin tidak beradab, membuat kalian membuat kalian itu tidak punya harga diri gitu loh. Walaupun kalian tidak menyadari itu. Ya. Ya, sekarang saya sapa Epaphroditus, agamanya apa Epap agamanya apa Dibuka mic-nya Epap. Ya biasa aja yang siapa, biar aku yang siapa kak. Ya Epap, silakan. Epap, selamat siang Epap. Agamanya apa? Halo Boripa. Ya agamanya apa bang? Saya Kristen bang. Ya, ada mau tanyakan bang? Epap Atau kesini, kami yang bertanya? bentar dulu. Epap kesini mau bertanya atau mau diskusi dua arah Epap? Ya mau bertanya. Oke, Epap bisa nggak buka kamera? Bahaya Bisa, bahaya Boripa kalau aku buka kamera. Bahayanya Kenapa kenapa? bahaya? Memang, ya kenapa bahaya? Muka kamu kalau buka kamera terus Bentar matanya ya. bisa mengeluarkan sinar gitu. Enggak. Kirain aku matanya orangnya ketika jelek, dibuka. Bunda. Aku orang jelek nah. Aku buka Orang ya. Islam itu orang Islam itu tidak membedakan antara bentuk ya. Saya itu biasanya kalau ngatain orang jelek itu bukan karena wajahnya sebenarnya, perilakunya. Tapi saya serang biasanya mentalnya. Islam itu tidak membedakan seseorang karena wajah. Nah, Masya Allah, kamu tuh ciptaan Tuhan. Ya, tidak boleh insecure terhadap dirimu. Bersyukurlah Anda. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda bisa bernapas, bisa menikmati makanan. Itu sudah untung. Bisa hidungnya masih dikasih lubang. Ya enggak? Jangan khawatir dengan tampang. Khawatirlah dengan kesesatan. Kita sesat atau tidak. Kenapa Bunda? Ya, tampang itu tidak perlu insecure, tidak perlu rendah diri dengan diri kita. Tuhan menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya. Gitu. Ketika Tuhan menciptakan Anda dengan bentuk Anda ini, Anda itu adalah orang spesial di mata Tuhan sebenarnya. Hanya saja sangat disayangkan kalau Anda diberikan kespesialan oleh Tuhan, tapi Anda salah mengenal Tuhan. Itu yang lebih dikhawatirkan. Karena kalau Anda bahagia di dunia tapi salah menyembah Tuhan, Anda tidak akan bahagia setelah kematian. Ya, seperti itu saudaraku. Silakan, Epap mau bertanya saja atau mau diskusi mengangkat tema? Silakan Dek. Kalau Bunda ini dulunya mantan Kristen apa memang Islam dari lahir Bunda? Sejak alam roh insya Allah saya adalah Islam. Oh iya. Apa namanya itu Bunda? Yang membuat Bunda enggak percaya sama Tuhan Yesus itu apa Bunda? Saya percaya sama Yesus Dek. Siapa bilang Uni nggak percaya? Kalau Uni ini termasuk orang yang percaya perkataan Yesus yang sering dituliskan dalam kitab kalian itu, yaitu perkataan-perkataan yang diajarkan, perkataan yang ketika dia ngajarin tentang Tuhan. Contoh ketika dia bilang Tuhan itu satu, ketika dia bilang bahwa dia utusan, dia bilang dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Uni percaya itu Dek.
Justru Uni mungkin lebih percaya karena Uni mengikuti itu. Nah, yang saya tanya, Iya. Epap, kamu percaya Yesus? Ya tentu aja Bunda. Kalau nggak percaya aku Oke. susah kerja Bunda. Oke, sekarang Uni tanya, kita konsistensi kita kalau bicara itu kalau cuma sekedar omongan kan nggak ini ya, belum tentu ya. Kita pembuktian deh. Kata Yesus Tuhan itu ada berapa, Epap? Ya Allah Putra dan Roh Kudus. Di mana Allah itu Bapa Yesus Putra pernah berkata? Ya, coba tunjukin kapan Yesus pernah bilang itu. Ya, nggak tahu juga sih. Tapi Tuh, Bunda, katanya tahu tapi nggak tahu. Gimana dong? Tahu saya atau nggak tahu? apa namanya? Nggak tahu aku Bunda. Berarti Masalah itu. berarti Epap itu mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa Putra Roh Kudus bukan karena Yesus yang mengatakan, tapi karena didoktrin sama gereja. Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Bapa Putra Roh Kudus. Yesus mengatakan Tuhan itu hanya satu, Dia yang di surga. Iya, tapi di doktrin dapat hasil Bunda. Apa hasilnya? Itu yang saya bangga Bunda. Ya apa yang membuat kamu bangga? Kamu tahu Matius pasal 7:21 enggak? Yesus berkata, gini deh. Yesus berkata di Matius pasal 7 nomor 21, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ternyata kamu percuma memanggil Yesus Tuhan, Tuhan belum tentu masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus itu adalah dengan mengikuti perintah Bapa di surga. Nah, Iya, kamu memang sudah seperti mengikuti itu. perintah Bapa di surga enggak? Dengan bertobat ya. Yaudah. Kenapa Yesus berkata seperti itu Bunda? Ya, dia memang seperti Saya orang enggak, bodoh saya Bunda. enggak, Karena dulu, astagfirullah dek, saya tidak bertanya kenapa Yesus bicara begitu. Saya tanya, kamu mengikuti kata-kata Yesus nggak? Kata Yesus Tuhan itu satu, kata Yesus Tuhan itu Bapa. Tapi kenapa kamu katakan Yesus itu adalah Tuhan? Berarti kamu tidak mengikuti kata-kata Yesus, kamu mengikuti kata-kata bapak-bapak gereja. Di mana tertulis Yesus mengajarkan Tuhan itu Bapa Putra Roh Kudus, dekku? Inilah Uni bilang, kamu itu hanya mengaku-ngaku saja ikut Yesus, tapi kamu tidak benar-benar ikut Yesus. Akan sangat disayangkan di dunia kamu memiliki kelebihan yang membuat kamu mungkin insecure. Di dunia kamu belum tentu bahagia. Mati, setelah itu pun masuk neraka. kalau untuk masalah itu Bunda, saya kurang tahu juga Bunda. Tapi Ya apa kalau begitu namanya, jangan, itu tadi bilangnya tahu, sekarang Saya- bilangnya nggak saya nggak tahu. Mana yang benar, didoktrin, tahu Bunda. atau nggak Saya- tahu? saya udah baca Alkitab Bunda. Tapi sebagian Bunda habis itu Lah itu ya adekku, ya Karena saya Allah, nggak astagfirullah. menghafal Dek, Bunda. tapi kalau ikut Dek, kalau ikut orang yang agama tahu itu Bunda, seperti Uni nih, tapi kalau ikut agama Bunda nggak usah, kayaknya nggak usah, sulit, Dek, Bunda. nggak usah. Saya tahu kamu tidak akan mampu menjadi Islam karena kamu tidak mau. Menjadi Islam itu bukan mampu dan tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Kamu itu yang mengatakan dirimu nggak mampu tuh kamu. Berarti memang kamu nggak mau. Ya, dengarkan baik-baik. Di Islam itu adalah Islam agama untuk orang berakal dan kamu nggak mampu. Kamu nggak mampu di sana saya tengok. Buktinya adalah ketika kamu mengaku kamu tahu tentang Yesus, ternyata kamu tidak tahu sama sekali. Artinya kamu sama sekali tidak bisa gitu loh. Sama sekali kamu tuh tidak ada niat untuk beragama yang benar. Kamu hanya ikut-ikutan saja. Buktinya ditanya, di mana Yesus berkata Bapa Putra Roh Kudus adalah Tuhan? Kamu tidak mampu menjawabnya, Dek. Maka kamu ini bentar ya. Bentar yang lain. Maka sebenarnya kamu sedang beragama ikut-ikutan saja. Nanti kalau yang kamu sembah masuk neraka, kamu ikut. Kalau yang mengajarkan kamu bahwa Yesus Tuhan itu masuk neraka, kamu juga ikut karena kamu ikut-ikutan saja. Kamu tidak benar-benar mengikuti perintah Yesus karena Yesus tidak pernah perintahkan untuk menyembah dirinya. Yesus tidak pernah menyatakan untuk menyembah Roh Kudus. Yesus hanya menyatakan bahwa yang disembah itu hanya Allah saja. Dia yang di surga. Tapi kamu mengingkarinya. Yesus berkata, Yang minta disembah itu cuma iblis Bunda. Yang minta disembah cuma berarti iblis. berarti Tuhan di perjanjian lama itu iblis.
Tuhan di perjanjian lama itu iblis berarti? Ya, ya Iya. Tuhan sih Bunda. Loh, katanya yang minta disembah itu iblis. Sekarang jadi Tuhan. Mana ini standar ganda kamu ini. Kalau Allah meminta untuk menyembahnya, kamu bilang Allah iblis. Sementara Tuhan dalam perjanjian lama untuk meminta untuk menyembah dia juga. Kenapa kamu nggak bilang dia iblis? Sementara ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, perkataannya persis perkataan iblis. Kenapa kamu nggak katakan Yesus iblis? Inilah hipokritnya kalian. Jadi bisa dipastikan kamu Kristen bukan karena kamu tahu Kristen, tapi kamu ikut-ikutan saja, dan karena kamu hatinya kamu tutup, kamu yang menutup hatimu, Dek. Makanya orang seperti kamu ini, apapun penjelasan saya tidak akan pernah beriman kepada Allah. Tapi setidaknya saya menunjukkan kepada orang Islam bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang itu menjadi Kristen bukan karena berilmu, tapi karena ketidaktahuannya. Contohnya saya tanya ayat dalam kitabnya, mana Yesus mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah dia adalah Tuhan. Beliau ini tidak bisa tunjukkan. Tapi ketika saya mengatakan saya mengikuti Yesus karena ajarannya itu Tuhan itu satu, saya bisa tunjukkan ayatnya. Inilah yang saya katakan, bahwa saya itu lebih tahu tentang Yesus daripada Anda. Bahkan saya lebih mengikuti. Coba tengok nih. Dalam 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepada mereka. Dalam kitab Ulangan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia lah engkau harus beribadah. Dan kitab Mazmur, masuklah marilah kita sujud menyembah. Berarti yang Tuhan yang diperintahkan menyembah ini Tuhan yang iblis berarti. Hati-hati kalau menuduh agama Islam. Biasanya, oh berarti bapaknya Yesus itu iblis. Astagfirullahaladzim. Inilah demi menghujat Tuhannya kami, kalian menyertakan Tuhan kalian untuk dihujat ya. Astagfirullah. Inilah kalian demi menghujat Allah Subhanahu wa taala sampai kalau untuk bertoleransi kayaknya mungkin nggak bisa Bunda. Soalnya apa, gereja-gereja bisa banyak toleransi. yang dibakar Bunda. Ya gereja sorry, di mana gereja? Tunggu. Di mana gereja? Bentar. Di mana gereja dibakar? Di mana gereja dibakar, Dek? Tahun-tahun dulunya Bunda. Tahun-tahun dulu saya waktu kecil sering dengar di radio. Pisau dibunuh. Tahun-tahun dulunya. Sampai sekarang baru Di mana? Di mana? pembubaran ibadah. Tentu Tuhan. Teman-teman kayaknya perhatikan nggak bisa ya, bertoleransi. karakter ini berulang. Karakter ini selalu berulang ya. Seluruh Kristen yang naik ke komal kita ketika tidak mampu menjawab pertanyaan kita atas klaimnya, maka mereka langsung menyerang membabi buta dengan tanpa data. Dia bilang gereja dibakar. Saya tanya di mana? Setahu saya ada 30 gereja dibakar. Itu terjadi di Kanada ketika orang-orang Kanada menemukan jenazah anak-anak di bawah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik. Dan anak-anak itu adalah suku Indian yang dirampas dari rumahnya, dipaksa masuk dalam asrama Katolik yang diasimilasi paksa menjadi pengikut Katolik. Setelah sekitar ribuan jenazah anak-anak ini dijumpai di Kanada, orang Kristen di Kanada mengamuk dan membakar 30 gereja. Itu yang saya tahu. Sekarang saya tanya, ada juga kejadian kemarin teman-teman ya, gereja dibakar tahun 2022. Saya awal-awal jadi apologet. Ternyata yang membakar itu orang Kristen sendiri. Sekarang saya tanya sama Anda, di mana gereja dibakar karena tidak toleransi? Silakan. Ya. Nggak Yang tahu, kita dia edukasi cuma kayak ngomong-ngomong aja. Cuman fitnah aja Uni. Itu yang Amroji Imam Samudra itu ngapain itu? Imam Amrozi itu dia teroris. Apa urusannya dengan gereja yang dibakar tadi? Sekarang saya tanya sama Anda, yang menjajah negara Indonesia ini agamanya Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, orang Belanda. Yang menjajah negara Timur Tengah itu agama mana? Kristen juga, Amerika. Tunggu. Kristen Amerika yang menjajah Timur Tengah. Ya yang dulu-dulunya. Oke, gini aja ya, Pak. Enggak, bentar. Enggak pernah Arab itu dijajah tuh hampir dijajah Romawi. Arab itu mau dijajah Romawi, dihajar oleh pasukan Nabi Muhammad. Jadi Anda adalah orang yang maaf ya. Pertama, kekristenan Anda dapatkan karena FOMO atau ikut-ikutan. Yang kedua, Anda ini sebenarnya saya sudah baca. Sepertinya Anda tidak niat untuk cari tahu kebenaran. Sepertinya Anda hanya niatnya untuk
memframing agama saya tanpa bukti dari tadi. Dan sepertinya Anda orang yang, maaf saya katakan, pantas Allah memberikan kepada Anda. Yang Anda, bentar bro, kenapa? Ternyata Anda memang adalah orang yang tidak punya niat untuk benar dan tidak punya niat untuk memberitakan kebenaran dan jujur itu tidak ada. Dua fitnahan Anda, saya bisa katakan fitnah ya. Gereja dibakar, Anda tidak bisa tunjukkan data. Lalu Anda cerita tentang Ambrosi. Coba tunjukkan kepada saya dalil Quran mana yang dipakai Ambrosi untuk membakar gereja, membom gereja Anda. Tunjukkan perintahnya. Kalau perintah menghabisi nyawa orang yang dituduh menyesatkan dari Yesus, saya bisa tunjukkan dalilnya. Perintah Tapi menumpas, kalau- menghancurkan satu etnis, saya bisa. Bentar, Anda udah nggak pernah baca Bible. Di kitab Anda, Tuhan Anda itu bahkan menyuruh untuk memaksa orang untuk memenuhi rumah bapaknya. Dan ayat ini dipakai oleh pastor dan uskup di Katolik melakukan inkuisisi dalam kitab Lukas. Di dalam kitab Anda, penjajah di atas dunia itu menggunakan doktrin dum diversas dan juga doktrin inter caetera, di mana doktrin itu dibuat oleh Katolik, Paus Alexander dan juga Paus Nicholas. Jadi Anda orang Kristen kalau bicara tentang, bentar, kalau Anda bilang kami tidak bisa toleransi, saya tanya kepada Anda tinggal di mana sekarang? Malas aku sama Bu Ripa. Ya dia pun nggak fokus itu Bunda. Ya Bu kalau Ripa, Anda malas kalau- sama saya, ngapain Anda naik ke atas? Kalau mau alaf, Bu Ripa. Apa yang dikecewakan Bu Ripa doa sama Tuhan Bunda? Aneh kalian ini. Kalian Kristen-Kristen yang naik ke rumah saya, kalian itu lucu. Pertama kalian yang minta naik, saya menaikkan kalian. Lalu ketika kalian bertanya, saya diwajibkan menjawab seolah-olah begitu. Ketika saya tanya balik, kalian nggak mau jawab. Fitnahan kalian itu kalian nggak mau bertanggung jawab. Inilah kalian kenapa tenang jadi Kristen, karena memang kalian umat yang tidak mau bertanggung jawab kayaknya ya. Dosa kalian nggak mau bertanggung jawab, fitnahan pun kalian nggak mau bertanggung jawab. Inilah kak gitu loh. Ya, halo, selamat Sebentar, siang saya pindah. Oktave. Selamat siang Oktave. Halo Oktava, selamat siang. Ya, terima kasih. Ya terima kasih udah tap-tap layar ya abangku ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Ane Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bang. wabarakatuh. Yang muslim nggak usah naik dulu ya, biar kita prioritaskan non muslim untuk naik ke sini ya. Diskusinya dengan non muslim Saya dulu. enggak gini Ane Rifa. Saya asli orang Minang. Jadi saya minta tanggapan Ane Rifa karena Ane Rifa juga orang Minang. Tentang akunnya Minang Kristen itu udah membuat resah, gimana itu Ane Rifa? Ya memang saya bisa apa bang? Enggak minta tanggapannya. Ya kalau akun-akun Minang Kristen itu kan dia suka ngehujat gitu. Tanggapan saya adalah yang namanya apologet Kristen, semakin mereka itu ketampar dengan fakta, mereka pasti penghujat. Ya namanya saja akun penghujat. Anda tahu itu akun penghujat. Lalu tanggapan saya harus mau apa coba? Gak usah ditonton lah bang. Udah tahu dia penghujat, ngapain ditonton? Kalau bang Iya, bisa laporkan ke terkadang polisi, kalian- laporkan. Saya nggak ada waktu. Saya juga di luar negeri Ya, kan, terkadang- nggak ada waktu. Iya, terkadang teman-teman kalian juga yang mencari kebodohan loh. Udah tahu itu Komal penghujat, ditonton lagi, naik kalian di situ, kepanasan kalian di situ. Udah tahu itu Komal penghujat, nonton, lalu kepanasan, minta naik, maki-maki. Udah tahu itu pancingan, tetap juga nonton. Dibilang bodoh, nggak terima nanti kalian. Ah, ini kayak gini nih. Ini Danian nih. Anggian ini, Ya, lu, Danian. Anggian ini yang orang Minang tadi ya. Iya Ane Rifa. Ya intinya ngapain ditonton? Kan ada larangan dalam Quran. Ketika kalian melihat ayat-ayat Allah diperolok-olok, maka tinggalkan tempat itu. Itu tanggapan Quran, bukan tanggapan saya. Ya, terima kasih Ane Rifa atas tanggapannya. Siap.
Ya, jadi kita nggak perlu menyalahkan mereka juga, Pangeran. Bisa jadi mereka itu kan TikTok ini kan ngasih FYP, karena bukan niatnya mau nonton, karena mereka itu nggak sengaja, karena lewat di berandanya. Lalu sebagai orang Minang dia merasa terganggu gitu. Soalnya ini Pak, dia bawa-bawa Minang di akun TikToknya itu gambar rumah gadang pula itu. Gampang loh bang, Iya. gampang loh bang. Abang tinggal datang ke Kapolresta, abang bawa TikTok itu, abang tonton ke situ, kasih sama polisinya. Jadi di situ biar disaksikan langsung. Kalau abang nonton sama kami, kasih tahu sama kami pun mau bilang apa? Abang datang aja ke Kapolres. Pak, ini Pak ada Minang yang menghujat Islam. Datang abang ke situ. Ketika dia lagi lab, abang datang ke Polresta, abang tunjukkan ke situ bagaimana dia itu menghujat Islam. Tolong lalu abang minta kepada polisi itu untuk bertindak gitu loh. Ya, terima kasih atas tanggapannya Nerifa dan Bang Pangeran. Saya jemputnya turun dulu ya. Cuma mau Ya. tanya aja tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, Kak Dalia, selamat siang. Islam Kristen Kak Dalia. Ya, sniper, Ya, selamat sniper. siang. Islam Kristen. Yang Uni saya Kristen. Ya, siang. Saya pengen nanya aja Uni, ini ada ayat yang membuat saya jadi bingung di Yohanes. Tadi ya Uni ya. Yohanes 3:16 Uni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anaknya yang tunggal ini sepengetahuan saya Uni, mohon maaf ya Uni ya, saya pengen belajar ya Uni. Yang katanya anaknya yang tunggal ini sepengetahuan saya, seiman saya Paulus lagi. Nah, Yesus kok laju nganclong ngomongnya Uni, mohon maaf. Yesus. Nggak apa-apa, Karena santai. saya Tenang Pak, sendiri- tenang, santai-santai. Karena saya sendiri sekarang ini bimbang Uni dengan agama saya sendiri gitu. Kalau saya mempelajari Bible itu Yesus itu hamba Bapak gitu loh. Nah, jadi aku baca saya- begini kan saya maksud saya gimana Uni? Yohanes 3:16 ini maksudnya Ya. Uni, anak tunggal Oke. orang yang percaya padanya gitu. Baik, saya akan coba jelaskan menggunakan kaidah teologi kalian. Sebenarnya kalau kita pakai kaidah teologi, ilmu yang menyangkut tentang ketuhanan dalam Kristen atau Yahudi, arti anak Tuhan itu bukan berarti Tuhan beranak. Ya. Itu dulu. Tidak ada Itu yang satupun saya Yahudi paham. dan Kristen percaya Tuhan beranak. Nah, dan anak Tuhan ini artinya sebenarnya adalah hamba Tuhan dan orang-orang yang membawa damai. Di mana itu tertulis? Bukan cuma Yesus sebenarnya anak. Orang Israel itu juga anak Tuhan. Dalam kitab Keluaran, ya, bentar. Saya tunjukin ayatnya ya. Ya Uni. Sebutin ya Uni ya, biar saya bisa Siap dicatat, Pak. sama-sama Silakan dicatat. kita sama-sama ngebaca gitu. Ya. Pertama, Keluaran pasal 4 nomor 22. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Pasal 422 ya Uni Berarti ya. Bani Israel, iya. Israel itu nabi. Israel itu Yakub. Dalam pandangan Islam dia nabi. Israel itu tidak merujuk kepada bani tapi nama seseorang. Kalau Bani Israel baru keturunannya. Jadi Yakub itu anak Tuhan, anak sulung. Keluaran pasal 4 nomor 22. Apakah ada orang Yahudi memaknai anak sulung ini dia adalah anak Tuhan yang artinya adalah Tuhan? Tidak. Ya, tidak. Kemudian Hosea pasal 11 nomor 1. Dari Mesir kupanggil anakku. Dalam teks Mesoret. Dalam teks Septuaginta, dari Mesir kupanggil anak-anaknya.
Mazmur pasal 2 nomor 7, engkaulah anakku. 2 Samuel pasal 7 nomor 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Matius pasal 5 nomor 9, orang-orang beriman disebut anak-anak Allah. Roma pasal 8 nomor 14, orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Galatia pasal 3 nomor 26, kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini ajaran Paulus. Paulus itu orang Farisi, ahli Taurat, maka dia mengajarkan ajaran yang pernah dia pelajari, tentu dicampur dengan ajarannya sendiri. Markus pasal 1 nomor 1, baru Yesus adalah anak Allah. Adam itu adalah anak Allah dalam kitab Matius 1 ayat 1 ya, silsilah Yesus. Adam dan keturunannya anak Allah. Artinya anak Allah itu bukan, tidak ada satupun dalam kitab kalian. Arti anak Allah itu artinya adalah Allah itu nggak ada. Itu adalah tafsiran gereja. Tidak ada satupun data dalam kitab kalian menyatakan bahwa anak Allah itu adalah Allah itu sendiri, itu nggak ada. Artinya barang siapa yang percaya bahwa anak Allah artinya adalah Allah, itu mengikuti tafsir gereja, bukan ajaran Yeshua. Anak Allah adalah Allah itu adalah doktrin, bukan alkitabiah. Anak Allah dalam makna perumpamaan untuk orang-orang yang dicintai oleh Tuhan itu ada. Nah, kalau saya orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah, itu bukan berarti percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi percaya bahwa dia adalah orang yang membawa damai, orang yang dipilih Tuhan. Seperti itu. Ya, anak yang tunggal itu maksudnya. Aku ya, silakan. Punya bukan sementara waktu ya. Aku setelah belajar gitu dan saya sandingkan dengan Al-Quran yang saya tahu sedikit-sedikit ada terjemahannya Uni ya. Mohon maaf ya kalau salah ya Uni ya. Jadi aku punya sekarang ini dalam kemarin aku sempat naik ke Kang apa itu ada, nggak lama saya turun Uni naik, saya nanya belajar dengan dia. Jadi saya itu untuk mempertajam untuk diri saya ini Uni naik ke pamalnya Uni ini. Jadi kalau kata saya Yesus itu, saya kalau larikan ke agama Uni, dia sama Nabi gitu ya Uni ya. Iya. Dalam kitab Anda kan ada tertulis Yesus Nabi. Sebenarnya apa yang kami yakini itu semua tertulis di kitab kalian. Dia utusan, ada dalilnya di kitab kalian. Dia Nabi, ada dalilnya. Aku potong sedikit karena aku berani tanya gitu, karena aku nih kalau nanya begitu sering dihujat dari orang-orang saya sendiri Uni. Jadi karena ini kan pemikiran saya ini Uni, karena saya baca Bible terus saya sandingkan dengan Al-Quran, sedikit-sedikit yang ada terjemahan Uni gitu loh. Jadi maka saya tanya sama Uni pagi ini ya, waktu kapan itu saya dihujat Uni naik di tempat. Bisa buka cam nggak Pak? Berani nggak buka cam? Bisa. Berani Uni. Okay. Sabar ya Uni. Okay, mantap. Tapi belum mandi Siap. Uni ya. Belum bisa Uni, belum Nggak bisa. apa-apa. Dia belum Bisa. Kayaknya kayaknya. Oh belum Uni. Udah bisa Uni. Sabar Uni ya. Saya pakai baju sebentar Uni ya. Karena saya baru bangun tidur. Ngeliat Uni. Siap. Saya nggak malu gitu Uni. Siap. Nggak apa-apa Uni ya. Saya belum mandi ya Uni. Nggak apa-apa Pak. Ya, pengen- Nggak Pak. Masalah Pak. pengen- Masalah Pak. Nggak masalah. Pengen tahu Uni. Siap. Salam kenal ya Pak. Aslinya namanya Uni, siapa Pak? Uni kasih pelajaran untuk diri saya Uni. Apa Uni? Amin. Semoga Allah berikan kemudahan memahami ya. Semoga Bapak memahami pernyataan saya dengan mudah. Gini Pak, saya ini adalah orang yang belajar itu pertama tuh autodidak tentang kekristenan. Saya baca aja dulu. Di awal saya cuma membaca. Tapi lama-lama saya merasa tidak percaya dengan terjemahan. Uni saya izin saya matiin on camnya ya Uni ya. Saya nggak enak Uni, sering dihujat-hujat terus Uni, sayanya Uni. Saya pengen belajar kita aja Uni. Kemarin Boleh, udah boleh, naik nggak di apa-apa, tempat nggak apa-apa. Kang, Ya, Kang senyaman. siapa itu Kang ini Uni, saya turun, Uni naik. Aku mau naik lagi nggak dinaikin dari Kang siapa itu yang agak gemuk itu loh.
dia kasih pencerahan untuk diri saya ucapin terima kasih. Saya tidak akan pernah membantah Uni, saya hanya karena pengen tahu aja, memperdalam aja ini Uni, jadi mempertajam pemikiran saya gitu untuk sementara ini Uni gitu. Silakan Pak. Monggo, silakan bertanya saja. Apa kalau seandainya saya menantang seluruh orang Kristen menunjukkan bahwa anak Allah itu artinya Allah, tunjukkan di mana dalilnya. Itu tidak pernah ada. Ya, Yang jelas anak Allah itu istilah. Iya. Betul, tempat Istilah anak Allah itu hanya ada artinya sebagai hamba Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan dan orang yang dekat dengan Tuhan itu. Nah silakan, Bapak mau tanya apa? Kalau saya ini bicara Pak, bahkan saya berani menantang ya. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya, ada tertulis anak Allah itu artinya Allah itu sendiri, ya saya siap Pak mundur dari dunia apologet ini. Setahu saya belum ada. Tidak ada Pak ditemukan bahwa anak Allah itu artinya adalah Allah itu sendiri. Artinya kalau seluruh orang Kristen percaya bahwa artinya anak Allah adalah Allah itu sendiri, itu buatan pikiran manusia, doktrin gereja, bukan penjelasan yang memang diajarkan oleh Yesus. Yesus itu mengatakan dirinya utusan. Yesus mengatakan bahwa dia adalah nabi. Yesus mengatakan bahwa dia adalah guru. Iya, karena nabi semua begitu. Nabi itu utusan, nabi itulah guru, nabi itu suri tauladan. Iya. Tapi tidak pernah kita temukan Yesus mengaku bahwa dialah pencipta alam semesta. Bahkan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan memanggil Bapamu di bumi ini, Bapamu hanya satu, dia yang di surga. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Artinya ayat-ayat itu semua eksplisit. Kita nggak perlu tafsir mutar-putar pun tahu apa arti ayat itu gitu loh. Dan kalau ditanya siapa yang mengajarkan orang Kristen menyembah Roh Kudus, itu mereka nggak bisa jawab. Paling mereka jawab itu adalah gereja. Yesus tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Gitu. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan lagi? Bapak Kristen apa sebelumnya? Katolik atau Protestan? Katolik Uni. Nah, Katolik ini gini Pak, Katolik ini adalah salah satu ajaran yang berproses dan berprogres keyakinannya. Mereka ini punya namanya magisterium. Kalian itu punya magisterium, punya otoritas. Dan kalian punya dogma-dogma yang dilahirkan oleh para paus dan uskup-uskup kalian. Ya, kalau uskup kalian membuat sebuah doktrin, maka itu harus mutlak kalian ikuti. Karena kalian diperintahkan untuk percaya dogma infalibilitas. Apa yang dimaksud dengan dogma infalibilitas? Infallible itu artinya tidak bisa salah, tidak mungkin salah. Jadi dalam hal pengajaran kekristenan, kalian Katolik percaya paus itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang apabila bicara itu diajarkan oleh Roh Kudus dan tidak mungkin salah, walaupun dalam kehidupan pribadinya banyak melakukan kesalahan. Jadi orang Katolik ini adalah orang yang lebih Uni yang Uni baru katakan inilah yang menjadi pemikiran saya Uni. Karena saya belajar membaca itu di Paulus itu nih, seolah-olah gimana ya Uni ya, kita itu harus mengikutin ajarannya gitu. Sedangkan ada yang di ayat-ayat lain itu mengatakan kalau kita percaya dengan Yesus sebagai hamba Tuhan, ya kita akan masuk ke surga gitu loh. Tapi ada sebenarnya tuh di ayat itu enggak gitu Pak bunyinya Pak. Di ayat itu begini Pak bunyinya. Barang siapa yang Bapak kan kasih ayat ke saya tadi. Kalau kita baca ayat itu kan jelas bunyinya ayatnya. Kan bunyinya begini Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertama, pernyataan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini menentang dosa waris Pak. Karena menurut Kristen dosa waris itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sementara Tuhan bilang nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi nabi-nabi itu karunia Pak. Kenapa? Karena kita melalui nabi lah bisa kenal Tuhan. Maka nabi-nabi ini menjadi karunia untuk memperkenalkan siapa Tuhan. Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Sebenarnya mudah saja kok memahami kenapa Yesus bisa dikatakan anak tunggal. Yesus itu kan beda dengan Yakub yang adalah anak sulung, Adam yang adalah anak-anak Allah. Karena dia tidak punya bapak. Maka istilah anak tunggal ini adalah terjemahan yang kita tidak tahu bahasa aslinya seperti apa.
supaya setiap orang yang percaya, artinya kita diperintahkan untuk percaya kepada Yesus. Yang mana yang kita percaya? Yesus yang hadir sebagai utusan Tuhan di abad-abad awal. Ya, itu dia yang harus kita percaya. Masalahnya gimana kita mau percaya dia sementara kita sudah terputus informasi kepada orang itu. Karena semua dokumen tentang dia itu bukanlah dari dia, tapi dari orang yang mengklaim dari dia walaupun tidak jelas dan tidak ilmiah. Jadi semua isi kitab suci kalian ini itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu betul-betul cerita tentang Yesus anak Maria. Karena Yesus pada saat hidup Yesus itu banyak. Ya, Yesus itu banyak. Uni, ini pertanyaan saya terakhir yang akan membuat diri saya ini yang belum saya ketemukan jawaban untuk bagi diri saya. Tolong Uni jawab, udah itu saya izin pamit untuk mau kerja Uni. Siap-siap Pak, insya Allah. Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi ya Uni, maaf, aku dan Bapa adalah satu. Tolong, aku dan Bapa adalah satu. Tolong Uni jabarkan biar saya mengerti Uni. Yang kata-kata aku dan Bapa adalah satu. Oke. Sebenarnya setiap manusia dikatakan satu dengan Tuhan itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam kitab Anda, Yesus juga berdoa kepada Bapa, ya. Betul. Nih. Yang saya ketemukan, betul Uni. Ya. Artinya kalau kita tahu makna satu kesatuan Tuhan itu adalah seperti yang dijelaskan Yesus. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita. Jadi Yesus itu satu dengan Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, satu maknanya, dia satu hakikat. Apakah betul Yesus yang sebagai Tuhan ini meminta supaya Bapa menjadikan murid-muridnya Tuhan juga? Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.